Pria ini terperanjat karena kemunculan makhluk misterius penunggu hutan itu. Alat-alat berat yang semula berfungsi sebagaimana mestinya malah rusak tiba-tiba. Seperti ada kekuatan magis yang besar menghalangi kelancaran proyek besar itu. Bagaimana kisah selanjutnya? Saksikan selengkapnya di channel Sekolah Kehidupan, channel yang akan menginspirasimu ke jalan kebaikan. Mr. Russell adalah seorang penebang pohon yang tinggal di pinggiran kota kecil. Sehari-hari ia bekerja keras menebang pohon menggunakan alat-alat berat yang modern. Keahlian dan ketelitiannya membuatnya dipercaya oleh perusahaan kayu besar. Suatu hari, ia mendapatkan tawaran menggiurkan untuk menebang pohon di sebuah hutan tua yang lebat dan jarang disentuh manusia. Ia segera menyusun rencana, mempersiapkan alat-alatnya, dan berangkat ke hutan itu dengan ambisi besar. Namun, kejadian aneh menyambutnya begitu ia memasuki hutan tersebut. Mesin-mesinnya yang biasa bekerja sempurna tiba-tiba berhenti berfungsi. Alat berat yang ia rawat dengan baik mendadak rusak tanpa alasan jelas. Mr. Russell frustasi, tetapi ia terus mencoba memperbaikinya. Saat sedang memeriksa mesin, ia dikejutkan oleh kemunculan makhluk aneh dari balik pohon. Makhluk itu tampak seperti manusia yang menyatu dengan alam. Tubuhnya dilapisi kulit kayu, rambutnya berupa dedaunan, dan matanya bersinar hijau. "Aku adalah The Keeper, penjaga hutan ini," kata makhluk itu dengan suara berat. "Kau tidak akan bisa menebang pohon di sini tanpa mendengar pesanku." Mr. Russell memandangnya dengan curiga, tetapi ia mencoba tetap tenang. "Aku hanya melakukan pekerjaanku," jawabnya tegas. "Pohon-pohon ini dibutuhkan untuk keperluan manusia. Aku tidak punya pilihan," kata Mr. Russell. Namun, The Keeper tetap menghalanginya. Setiap kali Mr. Russell mencoba menyalakan mesinnya, alat itu kembali rusak. Setelah beberapa hari, Mr. Russell merasa putus asa, tetapi ia tetap bersikeras untuk melanjutkan pekerjaannya. Hingga suatu hari, The Keeper muncul dalam kondisi yang berbeda. Tubuhnya terlihat rapuh, daunnya berguguran, dan suaranya tidak lagi menggema seperti sebelumnya. "Waktuku untuk menjaga hutan ini telah habis," ujar The Keeper lirih. "Namun, sebelum aku pergi, dengarkan satu nasihatku. Berhati-hatilah pada area condong jatuhnya pohon." Setelah menyampaikan pesan itu, The Keeper menghilang begitu saja. Mr. Russell tidak mengerti maksud pesan tersebut. Ia menganggap itu hanya peringatan yang tidak penting. Dengan alat-alat yang entah bagaimana akhirnya berfungsi kembali, ia mulai menebang pohon satu persatu. Dalam beberapa bulan, seluruh hutan itu habis ditebang, dan kayu-kayu yang ia dapatkan menghasilkan keuntungan yang besar. Namun, kebahagiaan itu tidak berlangsung lama. Musim kemarau tiba, dan dampaknya langsung terasa. Tanpa pohon, suhu udara meningkat drastis. Matahari terasa lebih terik karena tidak ada lagi kanopi hijau yang melindungi tanah. Sumur-sumur mulai mengering, dan air menjadi barang langka. Ladang-ladang pertanian yang bergantung pada kelembapan hutan pun gagal panen. Desa-desa di sekitar hutan mengalami kekeringan parah, dan warga harus berjalan jauh untuk mencari air. Polusi udara semakin memburuk. Tanpa pohon-pohon untuk menyerap polutan, udara menjadi berat dan berbahaya. Banyak warga, termasuk anak-anak Mr. Russell, menderita penyakit pernapasan. Beberapa waktu akhirnya berlalu. Musim hujan pun datang. Musim hujan yang datang bukannya membawa perbaikan, melainkan bencana baru. Tanpa akar pohon yang menahan air, hujan deras menyebabkan banjir bandang yang menghancurkan rumah-rumah. Tanah yang kehilangan penyangga
longsor menimbulkan kerusakan besar. Rumah Mr. Russell termasuk yang terkena dampaknya. Keluarganya berhasil menyelamatkan diri, tetapi mereka kehilangan segalanya. Di tengah kehancuran itu, Mr. Russell teringat pada pesan The Keeper. Berhati-hatilah pada area condong jatuhnya pohon. Setelah merenungkan kejadian yang ia alami, ia akhirnya memahami makna mendalam dari pesan tersebut. Pohon-pohon yang condong melambangkan manusia yang terlalu condong pada nafsunya. Nafsu untuk mendapatkan uang telah membutakan Mr. Russell sehingga ia tidak melihat kerusakan besar yang ditimbulkan oleh tindakannya. Dengan hati yang penuh penyesalan, ia bertekad untuk memperbaiki kesalahannya. Dari sisa tabungannya, ia membeli bibit pohon baru dan mulai menanam kembali hutan yang telah ia hancurkan. Ia juga mengajak warga desa untuk bergotong royong memulihkan lingkungan mereka. Perlahan tapi pasti, pohon-pohon mulai tumbuh, udara menjadi lebih segar, dan kekeringan berkurang. Hutan yang dulu menjadi simbol kehancuran akibat keserakahan, kini berubah menjadi lambang harapan dan kebangkitan. Mr. Russell yang dulunya dikenal sebagai perusak hutan, kini menjadi teladan karena keberaniannya mengakui kesalahan dan memperbaiki keadaan. Dari kisah Mr. Russell, kita bisa mengambil beberapa hikmah. Yang pertama, keserakahan membawa kehancuran. Nafsu untuk mengejar keuntungan tanpa memikirkan dampaknya membawa manusia pada kehancuran. Dalam kisah ini, Mr. Russell terlalu fokus pada uang. Tanpa menyadari, ia merusak sesuatu yang jauh lebih berharga, keseimbangan alam. Ketika manusia mengutamakan kepentingan pribadi, ia seringkali merusak apa yang juga menjadi hak orang lain. Belajar menahan diri dari keserakahan adalah langkah penting untuk hidup harmonis dengan lingkungan. Yang kedua, alam memberikan peringatan sebelum bencana. Kehancuran lingkungan tidak terjadi secara tiba-tiba, tetapi melalui tanda-tanda yang dapat dilihat dan dirasakan. Kekeringan, polusi, dan bencana alam adalah bentuk peringatan dari alam atas tindakan manusia. Pesan The Keeper adalah peringatan awal yang diabaikan oleh Mr. Russell, seperti manusia yang sering mengabaikan tanda-tanda kerusakan alam. Jika manusia mau mendengar dan bertindak lebih awal, banyak bencana yang dapat dicegah. Yang ketiga, keseimbangan alam harus dijaga. Pohon-pohon di hutan bukan hanya kayu yang bisa dimanfaatkan, tetapi juga bagian dari ekosistem yang saling terkait. Ketika pohon ditebang, dampaknya meluas ke udara, air, dan tanah, menyebabkan kekeringan dan bencana lainnya. Menjaga alam adalah tugas manusia untuk melindungi keseimbangan ini demi kelangsungan hidup. Jika alam rusak, manusia pun akan ikut merasakan penderitaannya. Yang keempat, nafsu yang tidak terkendali membawa kehancuran pribadi dan lingkungan. Pesan simbolis area condong jatuhnya pohon menggambarkan bahaya nafsu yang tidak terkendali. Ketika manusia terlalu fokus pada ambisi pribadinya, ia menjadi rapuh seperti pohon yang condong dan mudah tumbang. Kehidupan yang seimbang hanya dapat tercapai jika manusia mampu mengendalikan nafsunya dan bertindak dengan bijaksana. Dan yang terakhir adalah, kesalahan adalah peluang untuk belajar dan memperbaiki. Semua manusia pasti pernah melakukan kesalahan, tetapi yang terpenting adalah bagaimana ia belajar darinya. Mr. Russell menyadari kesalahannya dan berusaha memperbaiki dampaknya dengan menanam kembali hutan yang ia hancurkan. Tindakan ini menunjukkan bahwa kesalahan bukan akhir dari segalanya, tetapi bisa menjadi awal dari perubahan positif jika disikapi dengan tanggung jawab. Demikian kisah kali ini, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di kisah selanjutnya.